Mari kita membahas script yang digunakan. Peta ini dibuat menggunakan HTML, CSS, JavaScript, serta beberapa library seperti Leaflet dan Bootstrap untuk tampilan dan fungsionalitasnya. Bagian pertama yaitu struktur dasar HTML. Di dalam head terdapat Bootstrap CSS untuk membuat tampilan responsif dan modern. Selanjutnya Bootstrap icon untuk icon seperti simbol berbentuk orang. Lalu Leaflet CSS untuk tampilan peta dan Leaflet Search CSS untuk fitur pencarian di peta. Pada bagian style, diatur ukuran peta agar mengisi seluruh layar dengan flex ground 1, serta ada styling untuk kotak legenda yang menampilkan keterangan warna dan simbol. Selanjutnya, di dalam body terdapat dua elemen utama sebelum peta, yaitu yang pertama navbar Bootstrap yang menggunakan berwarna coklat dengan dua menu yaitu home dan tentang. Selanjutnya terdapat elemen div untuk menempuh peta. Elemen kedua yaitu model Bootstrap, yaitu jendela pop-up yang digunakan untuk menampilkan informasi kecamatan atau informasi tentang membuat peta. Model ini akan muncul saat klik sebuah kecamatan atau link tentang. Di dalam script, peta dibuat menggunakan Lmap dan diarahkan ke koordinat Flores Timur dengan zoom level 10. Layar dasar atau base map yang digunakan yaitu OpenStreetMap yang kemudian ditambahkan ke peta. Terdapat pengaturan pen khusus seperti polygon pen dan line pen untuk mengatur urutan tampilan layar, poligon, dan garis agar tidak saling menutupi. Selanjutnya terdapat 4 layar data utama yang diambil dalam folder data. Yang pertama itu batas kecamatan yang diambil dari file batas kecamatan dengan format GeoJSON. Warna poligon kecamatan berbeda tergantung jumlah penduduknya. Lebih dari 30.000 berwarna coklat tua. Semakin sedikit, semakin mudah warnanya. Saat diklik muncul model yang menampilkan nama kecamatan dan jumlah penduduknya. Serta dilengkapi fitur pencarian berdasarkan nama kecamatan dengan plugin Leaflet Search. Selanjutnya layar jalan menggunakan data dengan nama jalan format GeoJSON dengan warna berbeda untuk jalan provinsi, kabupaten, dan jalan lain. Selanjutnya sungai yang berwarna biru diambil dari file sungai dengan format GeoJSON. Layar keempat yaitu toponimi dengan menampilkan titik lokasi nama tempat dari file toponimi.geojson dan setiap titik menampilkan pop-up berisi nama toponim. Selain OpenStreetMap, ada juga Esri satelit yang menampilkan citra satelit. 4 base map dan 4 overlay tadi dimasukkan dalam layar kontrol dan tampilannya akan terbuka otomatis di layar. Namun pada perangkat kecil seperti HP tidak dimunculkan. Di bagian kiri bawah terdapat legenda gabungan yang menjelaskan warna garis untuk jenis jalan dan gradasi warna untuk jumlah penduduk. Legenda ini dibuat dengan kontrol Leaflet L-Control dan ditambahkan langsung ke peta. Event tentang pada navbar, ketika diklik, model akan menampilkan nama pembuat peta, NIM, dan kelas. Jadi secara keseluruhan, kode ini membuat peta interaktif tentang Flores Timur yang memiliki layar batas kecamatan, jalan, sungai, dan toponim. Fitur pencarian, legenda, dan tampilan responsif, serta model informasi yang memperkaya interaksi. Kode yang dibuat pada file ini menggunakan bantuan AI yaitu Gemini. Dengan prompt pertama itu membuatkan indeks HTML yang menampilkan peta web menggunakan Next.js wilayah Flores Timur. Selanjutnya terdapat prompt lainnya yang menambahkan beberapa elemen pada peta, namun pada history di dalam VS Code tidak muncul.
Prompt selanjutnya itu mengubah kontrol layar terbuka pada ukuran layar desktop dan tertutup pada ukuran layar smartphone. Prompt ini berfungsi agar tidak saat membuka dengan smartphone tidak menumpuk untuk menampilkan peta. Selanjutnya, prompt selanjutnya itu memindahkan legenda ke dalam kontrol layar di bawah masing-masing layar untuk legenda jenis jalan di bawah layar jalan dan legenda jumlah penduduk di bawah layar batas kecamatan. Selanjutnya, pada Gemini meminta untuk beberapa permintaan. Lalu, prompt selanjutnya itu menggabungkan legenda ke dalam kontrol layar. Akan tetapi, pada saat dijalankan menampilkan error. Untuk itu, saya memutuskan untuk memisah agar tidak terjadi error dan tetap sesuai fungsi dan tujuan dari peta ini. Prompt selanjutnya itu menambahkan fitur search untuk mencari kecamatan berdasarkan field WAD MKC yang terdapat pada folder data dalam file batas kecamatan GJSON. Prompt selanjutnya itu cari dan integrasikan plugin Legal Search. Prompt selanjutnya yaitu membuat agar layar jalan dan sungai selalu di atas layar batas kecamatan, supaya layar jalan dan sungai ini tidak tertutupi oleh layar batas kecamatan. Prompt selanjutnya itu menambahkan model baru dengan nama tentang pada navbar. Langkah selanjutnya itu menjalankan program dengan klik Go Live di bagian bawah. Selanjutnya, ini adalah tampilan yang tampil pada browser. Yang pertama yaitu terdapat layar kecamatan dengan warna yang berbeda-beda. Perbedaan warna ini ditunjukkan pada legenda di bawah. Warna yang paling muda menunjukkan jumlah penduduk di antara 0 sampai 15.000. Kemudian coklat yang agak tua menandakan di atas 15.000 hingga 30.000. Dan yang paling tua menunjukkan jumlah penduduk di atas 30.000. Pada kecamatan ini menampilkan pop-up dan tooltip. Pop-up menampilkan nama objek dan jumlah penduduknya. Selanjutnya terdapat jalan yang ketika diklik akan menunjukkan pop-up dengan nama kategori jalan. Dan sungai. Lalu pada toponim ketika diklik akan menampilkan pop-up nama toponim tersebut. Selanjutnya terdapat kontrol layar yaitu yang digunakan untuk mengubah base map yang digunakan, yaitu yang pertama OpenStreetMap dan Esri Satelit. Selanjutnya kontrol layar yang selanjutnya terdapat beberapa elemen yang ada dalam peta. Terdapat search yang digunakan untuk mencari kecamatan di Kabupaten Flores Timur. Terdapat navbar, home, dan tentang. Nah, ini menampilkan nama, NIM, dan kelas pembuat peta ini. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.